Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deswita SPD dari SMA Negeri 2 Kota Jambi. Saya peserta PPG Kimia Angkatan 3 tahun 2023 akan melaksanakan PPL siklus 2. Terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Tepuk tangan dulu. Pergi ke laut ada gurita. Cakep. Jangan lupa bareng si dia. Cakep. Jumpa lagi bersama Bu Deswita. Cakep. Mari bersama belajar kimia. Cakep. Pergi ke pasar bersama Mama. Cakep. Singgah sebentar di SMA 2. Cakep. Bolehkah Ibu bertanya? Boleh. Apa kabar Ananda semua? Baik. Siap berdoa. Ada Iya, Bu. Aulia, Iya, Bu. Bunga. Oke. Semangat ya. Apakah di sekitar meja kursi Anda masih ada sampah? Alhamdulillah. Berikan soal pretest. Itu soal pretestnya ada 5. Aram sang sang guli 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 ram sang sang. Aram sang sang aram sang sang guli 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 ram sang sang. I like it guli 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 ram sang sang. I like it guli 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 ram sang sang. Siapa yang masih ingat materi pembelajaran minggu kemarin? Ayo. Menentukan konfigurasi elektron kulit berdasarkan teori atom Bohr beserta elektron valensinya. Oke, benar sekali ya. Minggu kemarin kita sudah mempelajari konfigurasi elektron berdasarkan teori Bohr dan menentukan elektron valensi. Nah, tuliskan konfigurasi unsur dan elektron valensi dari ada namanya natrium, aluminium, helium, neon. Ayo, 4 orang perwakilan yang berani maju ke depan. 1. Oke. Siapa lagi? Oke. Aluminium. Berapa elektron valensinya? 3. Berapa jumlah kulit? 3. Oke, artinya kalian sudah paham. Terima kasih Ananda Ibu, boleh pause dulu. Apa yang pertama? Orang sedang bekerja. Di gambar 1 dia bekerja sendiri, di gambar 2 dia bekerja rame-rame. Nah, manakah yang lebih nyaman saat bekerja sendiri atau bekerja sama dengan teman? Ayo. Bersama teman, Bu. Bersama teman, kenapa? Karena jika dilakukan bersama teman, pekerjaan akan terasa lebih ringan. Oke, artinya apabila suatu pekerjaan kita lakukan secara bersama-sama lebih menghemat waktu dan lebih cepat selesai. Oke, beri tepuk tangan dulu. Hubungannya dengan materi kita kali ini tentang apa? Oke,
konfigurasi elektron dengan kestabilan atom dan akibat dari ketidakstabilan atom. Yang kedua, menganalisis proses terjadinya ikatan ion melalui diskusi kelompok. Yang ketiga, merancang alat peraga proyek yang terkait dengan ikatan ion melalui diskusi kelompok dengan tepat. Yang keempat, mempresentasikan hasil rancangan proyek yang terkait dengan ikatan ion melalui diskusi kelompok dengan tepat. Artinya di minggu ini, pertemuan ini kita tujuan pembelajarannya poin 1, 2, 3, 4. Nanti pertemuan berikutnya kita masuk ke tujuannya melakukan proyek yang terkait dengan ikatan ion melalui diskusi kelompok dengan tepat. Terus menyajikan hasil proyek terkait ikatan ion melalui presentasi kelompok dengan tepat. Belajar namanya kurikulum merdeka. Nah, untuk P3-nya atau profil pelajar Pancasilanya di sini untuk materi kita beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus kita menerapkan yang kedua, gotong royong. Di sini ada menunjukkan kolaborasi dan komunikasi untuk tujuan bersama. Yang ketiga, kreatif, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Nah, nanti sebelum kita memulai pembelajaran, nanti Ibu akan instruksinya akan membagikan kelompok, terus kita sudah Ibu jelaskan, terus kriteria penilaian. Bagaimana Bu kriteria penilaian? Di situ nanti dalam kalian berdiskusi, merancangkan alat bahan-bahan, terus bagaimana prosedur itu nanti ada asesmennya saya nilai. Terus ketika kalian presentasi diskusi, nanti itu ada juga penilaian. Dari keaktifan, bagaimana kerjasamanya, terus ketika kalian mempresentasikan alat peraga juga itu nanti ada poin nilai. Makanya Ibu harapkan masing-masing kelompok itu aktiflah terlibat karena di situ Ibu ada asesmen penilaiannya. Kata ikatan sudah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari ikatan keluarga, ikatan antara orang tua dengan anaknya, ikatan kakak dan adik, ikatan suami istri, bahkan ikatan pertemanan di dalam sebuah grup. Mereka berikatan supaya hidup mereka menjadi lebih stabil. Apakah ini berlaku juga untuk unsur kimia? Dalam fenomena kehidupan sehari-hari, pasti kalian sering melihat orang yang bersedekah. Sedekah itu diberikan dari orang yang mampu kepada yang tidak mampu, dari orang yang berlebih kepada orang yang kekurangan. Dari video yang Ibu tampilkan, ayo angkat tangan. Oke, Kaira. Kestabilan unsur dapat dilihat dari konfigurasi elektron unsur tersebut. Unsur akan dikatakan stabil apabila konfigurasi elektronnya mengikuti aturan Mohs dengan konfigurasi valensi elektron 8. Lalu, oleh karena itu, semua unsur-unsur dalam tabel variabel dapat dikatakan stabil dengan mengikuti konfigurasi dasar ini. Oke, artinya apa? Dalam kehidupan nyata itu kita memang sudah berikatan. Ada namanya ikatan antara keluarga, ikatan antara suami istri, ikatan antara orang tua dan anak, ada ikatan kakak adik, dan ada ikatan sesama teman. Artinya apa? Kita ini hidupnya saling beria, karena kita tidak ada hidupnya bersendiri, kita hidupnya berkelompok. Sama seperti unsur, kenapa dia berikatan? Untuk mencapai kestabilan. Oke. Bagaimana cara mendeskripsikan proses ikatan ion antara Na dan Cl? Oke. Jadi Na kelebihan 1 elektron untuk menjadi 8, sedangkan Cl kekurangan 1 elektron untuk menjadi 8, sehingga Na melepaskan 1 elektronnya, lalu 1 elektron sehingga menjadi kation. Lalu 1 elektron tersebut ditangkap oleh Cl sehingga berubah menjadi kation. Ya, atau Cl-B. Kita sudah mempelajari membuat konfigurasi natrium itu kan 281. Ya. Dia harus mengikuti aturan. Makanya dia cenderung untuk melepas. Sedangkan si Cl cenderung karena dia 287 kurang 1 cenderung untuk menambah. Nah, pada materi kali ini yang kita pelajari adalah kestabilan unsur. Bagaimana Bu dengan kestabilan unsur? Di sini kita akan mempelajari tentang cara suatu unsur mencari
itu bersifat stabil dalam keadaan bebas. Karena kan yang stabil hanya golongan gas mulia. Bagaimana kestabilan konfigurasi gas mulia? Helium 2, neon 28, argon 288, kriptonnya 28818, xenonnya 28818, terus radonnya 288183218. Artinya apa? Di neon sudah ini ya, sudah stabil, argonnya sudah stabil, kriptonnya sudah stabil, terus xenon dan radon. Kecuali adalah helium karena kan nomor atomnya 2. Oke. Di mana konfigurasi elektron gas mulia tergolong konfigurasi penuh dan merupakan konfigurasi elektron yang paling stabil yang memiliki elektron valensinya 8 yang mengikuti aturan oktet. Sedangkan helium karena 2 berarti dia mengikuti aturan duplex. Bagaimana Bu atom lain itu memiliki kecenderungan ingin stabil seperti gas mulia? Selain sesuai aturan oktet dan duplex, maka dia ada 2 cara. Yang pertama ada namanya serah terima elektron yang kita pelajari ikatan ion. Yang kedua bisa namanya pemakaian bersama elektron, apa yang kita kenal namanya ikatan kovalen. Yang kita pelajari di pertemuan ini hanya ikatan ion dulu. Ada Na. Konfigurasinya berapa? 281. Nah, agar atom Na ini stabil seperti gas mulia, cenderung apa? Melepas atau menerima? Melepas. Kita klik lepas. Oke. Berapa elektron? Oke, kita klik 1. Berapa elektron yang dilepas? 1. Nah, perhatikan seperti ini. Ini Na281 dia cenderung untuk melepas ke menjadi ion Li+. Makanya di sini 2. Dia kan kelebihan 1 elektron nih. Ini kan masih dalam bentuk netral. Ketika dia mau stabil, dia harus melepaskan 1 elektron menjadi Li+. Bu, bagaimana dengan Cl? Nah, Cl itu berapa konfigurasinya? 287. Oke nih. Agar atom Cl stabil seperti gas mulia, menerima atau melepas? Oke, kita klik menerima. Berapa elektron? 1. Oke, kita klik 1. Nah, seperti ini. Unsur Cl yang bersifat netral, dia kekurangan 1 elektron. Supaya stabil dia harus menerima, makanya ketika menjadi Cl- stabil, konfigurasinya menjadi 288. Kalau kita masih netral, 287. Kan kurang nih, belum cukup nih 8 nih. Supaya dia stabil, artinya dia menerima elektron dari atom lain, makanya menjadi Cl- stabil. Kalau ditanya berapa konfigurasi Cl- stabil, 288. Dia mengikuti aturan oktet. 2, 3, 4, 5, 6. 3. Kelompok 1, 2, 3, kelompok 4, 5, 6. Perencanaan proyek di sini kita akan membuat alat peraga tentang bagaimana ikatan ion itu. Adanya serah terima elektron, tapi proyek kita membuat alat peraga. Nah, di sini untuk membuat alat peraga, Ibu batasi untuk 3 aktivitas supaya tidak keluar jalur. Nah, untuk ketiga aktivitasnya kita ambil bahan yang ada di sekitar kita, yang ibaratnya tidak menyulitkan ketika kalian membuat alat peraga. Misalnya yang sering kita kenal seperti styrofoam, apa lagi? Kardus, apa lagi? Karton, lagi apa lagi? Bisa menggunakan apa lagi satu lagi? Kain. Artinya memang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Pertemuan 1 di situ nanti kalian buatlah kelas, nama kelompok, terus anggotanya siapa saja. Terus kolom yang kedua, tabel yang kedua, di situ nanti tugasnya kan mempelajari konsep proses terbentuknya ikatan ion. Buat tanggalnya. Berarti tanggal sekarang kan tanggal berapa? 18 Januari. Laporan apa, Bu? Membuat
rancangan alat peraga pembuatan ion. Terus buat tujuannya apa, terus alat bahannya apa saja. Kemudian di sini juga Ibu tulis pembagian tugas, misalnya kelompok 1 yang apa saja, misalnya yang menyediakan alat tambahan, yang membeli, terus yang membuat video. Nanti Ibu minta dokumentasi video, kan pengerjaannya di rumah nih, supaya Ibu tahu mengontrol benar kan kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini memang mengerjakannya di rumah ataupun di sekolah. Terus gambarkanlah rancangan produk yang menggambarkan proses terbentuknya encatan ion. Setelah kamu nanti saya instruksikan, boleh membuka Google, boleh membuka YouTube ataupun literatur yang lain dari buku. Nanti kamu buat ini rancangan gambarnya. Boleh nggak tuh diwarnai? Boleh, semakin cantik semakin baguslah nilai kalian. Terus buatlah cara kerjanya. Bagaimana cara kerja membuat alat peraga? Kamu tulis di sini. Terus nanti yang terakhir itu penyusunan jadwal. Nanti kita sepakati berapa hari pengerjaannya. Misalnya hari pertama, Bu, kami mengumpulkan uang sumbangan. Misalnya hari kedua membeli alat tambahan. Terus hari ketiga pembuatan alat peraga. Nanti di sini tinggal kalian ikuti perintah dari lembar kerjanya. Ada pertanyaan? Ya. Cukup jelas? Ini kubagikan masing-masing kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 mana? Kelompok 4, ini kelompok berapa? 5. Kelompok 4, kelompok 5 di belakang. Kelompok boleh bekerja, boleh kalian lihat literaturnya yang tadi Ibu berikan, boleh lihat Google atau YouTube ataupun bahan ajar lainnya. Nanti dalam proses kalian mengerjakan lembar kerja sambil Ibu melakukan penilaian bagaimana kerja dari masing-masing kelompok. Bisa dimulai? Bisa. Ayo ready? Ada masalah dari kelompoknya mana? Kelompok Intan? Cara kerjanya apa? Oke, kelompok 4. Kalau ada barang barangnya ready ya, bisa dicari ya. Bisa. Terima kasih. Kelompok 1. Alat peraga. Bahan yang digunakan apa saja? Terus origami, kertas sama spidol. Oke, berarti barangnya ada ya? Ada. Sudah dicari ya? Ada. Oke, apa saja pembagian tugas sudah masing-masing kelompok.
kelompok, masing-masing anggota. Ini gambar rancangannya kira-kira mau seperti apa, Bob? Sudah gambar belum? Sebenarnya sudah ada konsep awalnya menggunakan media bagus dibangun kelompok, terus masukkan nama-nama senyawanya. Jadi gambar ini digabungkan Seperti kunci dan box. Iya. Di sini cara kerjanya sudah. Nah, nanti nih susun jadwalnya. Boleh lebih dari 3 potong atau 4 potong. Oke? Ada kendala? Boleh. Bu, untuk penyusun jadwalnya ini bagaimana itu konsepnya? Kalau penyusunan misalnya sekarang nih hari Kamis. Kalau kamu misalnya nggak sampai di hari Kamis, biasanya Jumat. Kalau Jumat pagi kan nggak bisa kita sekolah. Berarti Jumat pulang sekolah. Misalnya Jumat tanggal 19 Januari 2023 kegiatannya apa? Kami kegiatannya mau beli alat dan bahan. Maka misalnya sempat di hari itu dibikin bawahnya pukul berapa. Kalau nggak sempat di hari 5 berarti Sabtu lanjut untuk membuat alat peraga. Terus saya dalam itu kami butuh finishing Bu, butuh terakhir. Jadi kamu yang membuat, kamu membuat jadwal, disitulah kamu membuat alat peraga. Ada pertanyaan lagi? Oke. Terima kasih ya Ibu. Semangat. Selamat pagi. Luar biasa. Yang terbuka, jadi masing-masing kelompok itu bisa menjangkau. Jangan nanti kita mau buat alat peraganya di Kumbe, jangan kita main ini Iya. Jadi kita harus menyusun jadwalnya itu, tempat kerjaannya. Cara kerja yang akan dilakukan: 1. Buat sketsa pada kardus dan styrofoam membentuk suatu bentuk. 2. Potong kardus dan styrofoam yang sudah digambar menggunakan pisau dan gunting. 3. Tempel styrofoam dan kardus menggunakan lem selotip. 4. Tempel kain berwarna pada kardus dan styrofoam yang telah ditempel. 5. Tempel warna kain sesuai dengan unsur yang digunakan. 6. Potong kardus dan styrofoam menjadi setengah bagian. 7. Sambungkan kardus dan styrofoam menggunakan tusuk sate sehingga menjadi sesuatu bangunan. 8. Tulis unsur dengan spidol. Pertanyaan dari presentasi kelompok 5. Saya dari Kanadi dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, apakah sulit untuk membuat alat peraganya? Karena jika dilihat dari bentuknya itu cukup rumit, serta bahan yang berbahan dasar kain sepertinya juga cukup sulit untuk dicari. Dan alat dan bahan yang kami buat, yang kami rencanakan, sebenarnya lumayan cukup sulit. Soalnya kami lumayan susah untuk menempelkan kain pada kardus dan styrofoamnya. Jadi diperlukan waktu yang lama. Jadi kami merencanakan dari awal untuk mengancur-ancur mengerjakan alat dan bahan tersebut. Untuk alat dan bahannya, menurut kami mudah untuk dicari, bisa di swalayan ataupun toko-toko kecil yang ada di kampung. Baik, terima kasih Kak Ina. Oke, berarti tidak terkendala ya, walaupun rumit, cukup ya. Kami sekian dari kelompok 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu untuk kelompok 5. Presentasikan rancangan dari alat bahan, terus bagaimana prosedurnya, terus sketsanya dan pembagian tugas serta jadwal untuk pengerjaannya. Tapi dapat diatasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Ibu semua? Siap. Luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu. Oke, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang ikatan ion dan tugas proyeknya
diperbaiki. Nah, sekarang kita akan mempresentasikan alat peraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang hasil kerjasama kami. Sebelumnya, ikatan ion adalah ikatan yang terbentuk akibat adanya melepas atau menerima elektron oleh atom-atom yang berkaitan. Atom yang melepas elektron menjadi ion positif, kation, sedang atom-atom yang menerima elektron menjadi ion negatif atau anion. Jadi di sini ada Na atau natrium yang mempunyai nomor atom 11 berkonfigurasi menjadi 281 melepas 1 elektron untuk mencapai kestabilan. Lalu di sini ada Cl atau klor yang mempunyai nomor atom 17 berkonfigurasi menjadi 287 menerima 1 elektron untuk mencapai kestabilan. Terus di sini ada Mg atau magnesium mempunyai nomor atom 12 berkonfigurasi 282 melepas 2 elektron untuk mencapai kestabilan. Lalu di sini ada Cl atau klor mempunyai nomor atom 11 berkonfigurasi 287 menerima 1 elektron untuk mencapai kestabilan. Sama halnya dengan Cl atau klor yang di bawah untuk memenuhi magnesium mempunyai nomor atom 17 berkonfigurasi 287 menerima 1 elektron untuk mencapai kestabilan. Selanjutnya di sini ada Cr dan Cl. Dalam reaksi ini kromium atau Cr kehilangan elektronnya yang bentuk kulitnya seringkali 3+3 dan Cl menerima elektronnya. Kemudian ini adalah FeBr3. Fe itu merupakan besi yang bernomor atom 26. Konfigurasi elektronnya adalah 2, 8, dan 8. Golongan 8B ini yang termasuk logam itu melepaskan 3 elektron untuk mencapai kestabilan. Maka dari itu 3Br tersebut memenuhi Fe supaya mencapai kestabilan. Br atau brom ini atau bromium memiliki nomor atom sebesar 35 dan konfigurasi elektronnya adalah 2, 8, 18, dan 7. Bromium yang merupakan non-logam ini menerima 1 elektron untuk mencapai kestabilan. Maka dari itu Fe membentuk 3 dan Br memenuhi elektron untuk mencapai kestabilan dari besi. Oke. Dari pemaparan kelompok 3 udah jelas kapan Mg itu melepas, kapan sel itu menerima, berapa jumlah elektron. Ketika mereka sudah menjadi muatan plus dan negatif, maka dia akan membentuk ikatan. Karena adanya pelepasan dan menerima elektron atau serah terima elektron, maka itulah dikatakan ikatan ion. Oke, beri applause dulu untuk kita. Terima kasih untuk masing-masing kelompok sudah mempresentasikan alat peraga yang sudah dirancang di rumah. Memang ada beberapa ibu lihat dalam membuat alat peraga itu masih ada yang salah. Tapi dari yang salah itu kita perbaiki supaya nanti kita masuk ke materi selanjutnya ikatan kovalen kita tidak akan salah kedua kali. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi karena adanya serah terima elektron antara atom logam dan atom non-logam sebagai akibat dari gaya elektrostatis. Salah satu contoh ikatan ion yang sering kita jumpai adalah NaCl atau yang sering kita sebut sebagai garam dapur. Baik, jadi ikatan ion tersebut dapat terjadi akibat adanya serah terima elektron sehingga membentuk ion positif atau disebut dengan kation dan ion negatif atau disebut dengan anion. Contohnya itu seperti garam dapur atau natrium klorida atau NaCl, di mana Na itu melepaskan 1 elektron dan Cl membutuhkan 1 elektron. Maka dari itu mereka bergabung menjadi membentuk suatu senyawa yang disebut sebagai garam dapur. Oke, beri tepuk tangan dulu. Menyimpulkan bahwa ikatan ion adalah adanya serah terima antara logam dan non-logam atau yang elektropositif ke elektronegatif.
dengan menggunakan apa? Aturan oktet gas kemudian. Jadi itu intinya. Ingat, Bu, kapan Bu elektropositif? Kita ingat kalau golongan 1A, 2A, 3A cenderung lepas. Kapan Bu dikatakan elektronegatif membentuk ion negatif itu cenderung golongan 5, 6, 7. Kapan Bu 8? Artinya kalau 8 itu sudah stabil, dia tidak akan diganggu oleh unsur lain. Maka patokannya kita buku aturan si oktet gas kemudian. Lihat cukup luar biasa dalam pekerjaan alat peraga. Memang yang terbaik dari pemaparan alat peraga itu adalah kelompok 3. Tapi yang lain cukup bagus semua, sudah memenuhi tujuan pembelajaran. Untuk kedepannya materi kita nanti ikatan kovalen, kita harus bisa lebih dari ikatan ion. Oke, beri applause untuk semua kelompok. Anda setelah belajar hari ini. Yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Oke, nomor 5. Tidak ada yang sedih ya. Di belakang. Ada kendala sinyal. Siap berdoa.